Perseteruan antara Farhad Abbas dan Silvi Hais kian memanas. Farhad mengaku bahwa ada konspirasi yang ingin menghabisi nyawanya. Lantas siapa sajakah orang-orang yang dimaksud Farhad? Terjadinya insiden perkelahian antara Farhad Abbas dan mantan asistennya Silvi Hais di sebuah toko yang terletak di kawasan Bogor, Jawa Barat pada hari Senin lalu membuat hubungan antara bos dan mantan pegawainya kian memanas. Kedua belah pihak yang bertikai itu sama-sama saling lapor ke pihak kepolisian. Farhad yang lebih dahulu melaporkan Silvi menuding jika ada konspirasi dari pihak tertentu yang memerintahkan Silvi untuk melakukan tindakan yang mengancam jiwanya. Lantas benarkah Silvi memang disuruh oleh sekelompok orang yang merasa sakit hati dengan pengacara berusia 37 tahun itu? Lalu siapakah orang yang dimaksud Farhad tersebut? Apa komentar Silvi dengan tuduhan yang dilontarkan mantan bosnya itu? Mendengar dirinya dilaporkan Silvi, Farhad menantang jika apa yang dikatakan perempuan bertubuh besar itu tidak benar. Adanya rekaman yang dibuat Farhad melalui telepon genggamnya menjadi bukti yang akan menguatkan fakta sebenarnya. Ditambah rekaman melalui kamera pengintai yang terpasang di dalam toko tempat terjadinya insiden itu. Lo berapa gaji saya? Lo jelasin ya. Dari saya ikut neng-teng kamu sampai tas kamu berapa saya dibayar sama kamu? Kamu lupanya Daniati semua saya yang bayarin. Uang gue semua udah gua bayar. Berapa? Boleh-boleh aja dia melaporkan, ya. Tapi kan nanti fakta dan saksi. Kalau dari cerita kita keroyok dia nggak mungkin dong, ya kan? Nggak boleh dia dikeroyok. Keroyok apa? Itu kan hanya membuat opini buruk. Selama ini kan selalu mengatakan bahwa saya mengeroyok, dipukul dan lain sebagainya. Mana? Buktinya mana? Dan CCTV ada, rekamannya udah lengkap. Parang, dia minta parang kemana, bahkan bungkus parangnya ada, udah lengkap semua. Jadi nggak bisa dia memutar, wah saya dikeroyok gitu, kayak maling teriak maling gitu kan, nggak bisa. Ya ini ada indikasi, bisa saja dia disuruh oleh orang-orang atau kelompok-kelompoknya gitu. Ya lihat aja yang sakit hati siapa kan? Pasti ada Arya Wiguna, si Ilal, Muara Karta, dan Nia Daniati. Kan mereka semua ini. Kalau bisa polisi juga keterkaitan antara, jangan sampai ini gara-gara gugatan rumah Kemang, tiba-tiba loh kok saya mau dibunuh gitu kan. Ini pembunuhan loh, bukan terencana. Jadi bukan hanya sekedar senggol-senggolan gitu. Dan di rekaman itu kita lihat dia bilang, oh saya nggak apa-apa, saya cuma beli belanja-belanja. Enggak, dia memang membacok. Oh, dia ngomong apa? Di situ ada karyawan toko, ada pemilik tokonya, ada CCTV. Buka aja CCTV. Siapa yang berbuat mengganggu ketertiban umum, berbuat keributan dulu siapa? Buka aja CCTV-nya ada kok. Nggak usah banyak ini itulah. Dan saya rasa penyidik juga akan tahu lah Undang-Undang 135. Masa kita diosek-osek, masih bagus pung saya orang Banten. Biasanya itu orang saya gibas, kalau gitu saya masih bisa sabar. Kita kemarin ya memang sedang berbelanja, memang intinya memang sedang berbelanja. Pada saat itu memang datang Farhad Abbas. Saya memang nggak tahu itu siapa, tapi dia membawa kamera moto-moto adik saya. Orang ya moto-moto itu maksudnya kan apa? Saya bingung, ini orang apa kok foto-foto Vi? Itu siapa? Dia posisinya memang duduk tuh. Udah biarin aja. Akhirnya dia memang sampai keempat kali dia masuk. Tetap aja dia nyenggol Bu Sylvia, adik saya, dia nyenggol dengan keadaan begitu, memancing emosi. Ya itu kan membuat gara-gara, memancing emosi dia. Tapi dia tenang. Nah pada saat Farhad seperti mau memukul, saya refleks dong, Vi gitu.
dia bergerak. Ya memang pada waktu itu posisinya kita lagi mau beli itu pisau itu. Ya terjadilah pengkeroyokan itu. Dia memang dikeroyok, saya pun panik. Saya cuma berdua perempuan, panik. Dia gerombolan, panik. Saya terus terang panik banget. Ditarik, seret Mama Farhat. Saya ditarik, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa. Saya memang nggak tahu dia, kamu siapa, kata saya. Saya digeret keluar sampai badan saya kecil, dia besar. Ya saya pun ada luka-luka. Pukul dia? Keadaan tangan dipegang. Bagaimana coba? Atau ya dia berlima, bagaimana? Jadi saudara Silvi melaporkan bahwa ada sepupunya yang tergores akibat cakaran. Namun kita harus klarifikasi dan kita harus cek daripada fair. Kemudian selanjutnya kami juga meminta rekaman CCTV yang ada di toko tersebut untuk mencari fakta otentik. Yang pasti sampai saat ini kita akan terus melakukan penyidikan dengan didahului oleh penyelidikan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Jadi kita bicara tentang fakta hukum yang terjadi, bukan daripada opini. Entah apa yang membuat Farhat yakin jika sekelompok orang yang menyuruh Silvi melakukan tindakan kriminal itu merupakan orang yang dahulu sempat dekat dengan dirinya karena sakit hati pada dirinya. Bahkan sang mantan istri pun ikut disebut-sebut turut mendalangi peristiwa ini. Namun kebenaran itu masih belum bisa terbukti seiring penyidikan pihak kepolisian yang tengah berjalan. Kalau memang ada perintah dari seseorang, mungkin dari link yang saya sebutkan tadi, ditangkap juga. Apakah Silvi yang mengaku anak buah saya ini ingin membunuh atau mungkin ada orang-orang lain gitu. Kalau menurut saya orang-orang ini jangan dibiarkan bebas berkeliaran. Kalau perlu dihukum segera, tangkap. Itu kan rekayasa kok. Ya, gue lagi megang pisau, dia mau ngambil pisau saya. Saya saksinya lah. Kalau di situ misalnya juga ada banyak. yang mau saya bacok tuh, kalau saya lari-lari sini kan Farhatnya. Ya. Rusak. Dia yang moto-motoknya. Dia yang ngasal-ngasalin. Begitu. Dia bisa aja dia ngomong ada yang mau gue bacok atau siapa, silakan saja lah, itu kan upaya kriminal. Sekarang terjadi nggak? Di situ tuh saya disekat nggak keluar. Kalau memang saya mau lukai dia, saya kejar, saya lakukan apa yang saya ini kan. Itu. Iya, kita disekap kita lah. memang mau belanja alat-alat dapur kok. Pemicu persoalan antara Farhat dan Silvi ditengarai masalah hutang piutang. Farhat Abbas menuding Silvi memang sering mencari dirinya dengan mendatangi apartemen yang ditinggalinya bersama Regina. Hal ini terkuak dalam rekaman yang dibuat Farhat saat sedang terjadi perkelahian dengan mantan pegawainya itu. Lantas benarkah lantaran Farhat tak kunjung membayar janjinya, Silvi berencana membunuh Farhat? Lo berapa gaji saya? Lo jelasin ya. Dari saya ikut neng-teng sampai tas kamu, berapa saya dibayar sama kamu? Kamu lupanya dan niati semua saya yang bayarin. Uang gue semua udah gua bayar. Berapa bayarnya? Ya kan dari Twitter tuh kan dia pernah datang ke rumah saya, ke apartemennya Regina. Kemudian ngejar-ngejar, nyari-nyari gitu kan. Dan gambarnya kan bawa parang memang dari dulu. Jadi itu digambarkan. Saya rasa masyarakat semua tahu. Dan pihak berwajib juga semua tahu lah. Ya, kebenaran itu selalu akan mencari pemiliknya intinya. Jadi saya jelas dalam hal ini saya dirugikan, baik secara fisik, secara mental, harga diri saya